Silakan. Ya, jadi tadi setelah kegiatan MONEF, banyak hal yang kami diskusikan dengan Dinas Sosial. Tentunya yang paling urgent yang kami bahas terkait untuk bagaimana bisa membebankan tunggakan dari BPJS Kota Makassar untuk warga yang berada di kelas 3, untuk bagaimana yang betul-betul tergolong orang yang tidak mampu itu bisa dialihkan ke PBI, yang dimana tidak perlu membayar tunggakan, tetapi itu menjadi bagian dari tugas pemerintah kota untuk menyelesaikan seperti itu. Terkait untuk efisiensi anggaran, saya rasa bahwa di Dinas Sosial ini harus dipertimbangkan kembali, karena banyak postingan anggaran yang justru dipotong 100%, di mana kalau kita melihat dari anjuran atau juknis yang diberikan oleh Presiden hanya memangkas 50% dari perjalanan atau SPPD dan kegiatan hotel, tapi di Dinas Sosial banyak item-item yang justru dipotong 100%. Yang kami takutkan adalah justru kegiatan efisiensi ini justru mengganggu atau mengurangi pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat, sehingga kami akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kota atau dinas terkait untuk bagaimana mungkin dipertimbangkan kembali pemangkasan atau penghapusan dari anggaran tersebut. Jadi memang ada beberapa poin yang diminta oleh Dinas Sosial untuk bagaimana mungkin bisa diberikan anggaran. Yang pertama terkait mobil operasional, untuk bagaimana mereka bisa melakukan controlling keliling Kota Makassar terkait Anjal, DGJ dan sebagainya. Kemudian terkait untuk rumah singgah ya, atau rumah untuk bagaimana merawat ODGJ yang sudah diambil untuk dirawat oleh Dinas Sosial, karena ada beberapa ODGJ yang ditemukan tapi tidak bisa dipulangkan karena sudah tidak ada keluarga yang berniat untuk mengambil ODGJ. Komisi D. Ya, saya Arya Sarilham dari fraksi Nasdem, kebetulan menjadi ketua Komisi D di DPR Kota Makassar. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Tunggakannya ini, selama dia tidak pindah dan selama Pemkot Makassar, ya, jadi apa yang disampaikan tadi itu memang kami konsentrasi penuh karena kami sudah merasakan kasus ini. Kami di Dinas Sosial punya celengan izin Pak, karena kalau kami dapat ODGJ, ini juga kami sampaikan masih ada utang kami di rumah sakit dari yang belum selesai. Ini temuan Inspektorat Provinsi, kemarin kita bayar tahun lalu 300 akhir tahun lalu, tahun ini masih ada 600 sekian yang kami ditagih terus. Tapi kami sudah konsultasi ke Inspektorat, tidak bisa, bukan jadi utang belanja karena tahunnya 2023 mulai. Jadi ini mungkin izin nanti kami bawakan surat-suratnya bagaimana penyelesaian dari masalah ini. Mungkin Bapak Ibu Dewan bisa membantu kami, jangan sampai ditagihan terus ke kami. Dan alhamdulillah tahun depan kami sudah sampaikan bahwa sebenarnya anggaran rumah sakit bukan di Dinsos, di Dinas Kesehatan. Tapi kami heran kenapa Dinsos yang harus menyelesaikan masalah ini. Iya, Habib. Jadi kalau ini yang kita target, yang saya katakan tadi prioritas, insya Allah langsung aktif. Nah kemudian yang kita maksud juga RPTC, rumah RPTC kami yang kondisi sangat-sangat kecil dengan kondisi fisik di dalam 6 kamar, maksimal yang kami tampung cuma 25 orang, itu sudah kami pikirkan, kami sudah laporkan ke Pak Wali, kami sudah dapatkan tempatnya yang luar biasa. Saya pikir efek jerah ada di situ, mau 1 bulan, mau 1 tahun bisa. Jadi ada lokasi di Barembong yang bekas penanganan nafsa itu nggak dipakai lagi ya, yang punya kan Pak Andi itu Pak Wali nanti sih kalau orangnya langsung, karena dia memang rencana mau jual. Jadi kami karena target visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu ya, target mulia adalah zero Anjal.
ya kan? Jadi insya Allah kami izin tolong dikawalkan. Kami sudah masukkan di anggaran perubahan, tapi tahap pertama kami sewa dulu, Pak. Kami sewa dulu untuk kalau memang kami diizinkan untuk beli baru berproses, karena kalau kita mau langsung beli lama, sedangkan ini harus cepat diselesaikan. Ini masalah arahan Bapak Wali Kota, perubahan ini sudah ada di tempat, jadi tidak ada lagi alasan. Jadi kami sudah membuat rencana anggaran sewa, kemudian pastinya anggaran makanannya bertambah, peksosnya bertambah, juga sandang pangan di dalam juga harus bertambah. Nah, kemarin kami punya kondisi sangat sedikit. Itu barangkali laporan kami, izin Pak, apa yang ditanyakan keduanya, insya Allah kami selesaikan di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin Bapak Ketua, Bapak Anggota Dewan yang terhormat Komisi D. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Ketua, khususnya untuk terkait dengan tunggakan, saya kira yang selama ini yang sudah kami fasilitasi, Pak Ketua, khusus untuk warga kita yang notabene menunggak kelas 3 itu bisa langsung dialihkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Namun sekarang yang menjadi kendala adalah warga kita yang notabene menunggak khusus untuk kelas 1 dan kelas 2 yang tunggakannya besar, ada jutaan, ada sampai belasan juta per ketua. Ya, ini yang kelas 1 dan kelas 2. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan adendum terkait dengan PKS kita supaya bisa difasilitasi juga untuk warga kita yang kelas 1 dan kelas 2. Mungkin saja memang pada saat dulu kelas 1 dan kelas 2 ini tingkat penghidupannya lumayan lah. Nah, tapi seiring dengan zaman mungkin ya agak tergerus tingkat kehidupannya pada posisi yang sekarang betul. Itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau yang menunggak khusus untuk kelas 3 itu berdasarkan perjanjian kerjasama kita dengan BPJS itu dimungkinkan untuk dilakukan pengadilan. Terima kasih. Maka memang kita harus selektif mendapat terkait yang mana yang harus kita bukan dari APBD Kota Makassar, mengingat tidak sedikit juga warga itu yang sudah berperan miskin. Jadi saya tidak mau juga bahwa semua dibebankan ke pemerintah kota, karena kita juga berhitung bahwa berapa kemampuan keuangan daerah. Yang saya tekankan di sini bahwa kita memperhatikan baik-baik terkait orang yang betul-betul tidak mampu. Jangan sampai kita memposting anggaran kepada orang-orang yang tidak layak menerima bantuan, kemudian orang yang harus kita bantu akhirnya tidak dapat porsi. Ini betul-betul orang yang sudah tidak mampu. Terkait masih ada kemampuan daerah untuk membayarkan teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang menunggak di kelas 2 dan kelas 1 itu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi yang saya minta dengan sangat bahwa perhatikan layani dengan baik-baik orang-orang yang tidak mampu, karena insya Allah begitu dia dialihkan ke PBI, Pak, selama dia dilayani, selama dia menerima pelayanan dan lain-lain, itu amal jari aja untuk kita semua. Jadi tolong Pak perhatikan orang-orang yang tidak mampu, karena saya pasti akan berada di posisi yang selalu membela masyarakat Kota Makassar yang betul-betul membutuhkan bantuan dari kita semua. Terima kasih banyak sekali langkah-langkah yang sudah diambil di bawah kepemimpinan Ibu, luar biasa Bu. Saya lihat Dinsos semakin hari semakin bagus kerja-kerjanya, kolaborasi dengan Pak Kabak yang juga sangat luar biasa. Insya Allah Pak menjadi amal jariah juga untuk kita semua. Ya, saya silakan Dan Haji Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komisi D beserta teman-teman anggota DPRD. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kadis Dinas Sosial beserta jajarannya yang sempat hadir. Saya sudah sangat jelas semua dan kita sepaham bahwa untuk kebaikan untuk masyarakat Kota Makassar kita backup full. Cuman mungkin Pak khususnya Pak Ahmad ini. Maksud saya untuk teman-teman di anggota DPRD khususnya Komisi D, kadang kan kami ini didatangi oleh warga yang betul-betul memang tidak mampu, dibuktikan dengan surat ketidakmampuan itu dari kantor urus tempat. Nah, maksud saya kalau bisa
supaya kami tidak repotkan Pak Rahmat penelpon, kasih di situ orang tak satu, biar di situ teman-teman bisa hubungi supaya langsung diproses. Kalau memang bisa diproses, kita proses. Kalau memang tidak bisa diproses, seperti misalnya kelas 1 dan 2, jangan diproses. Tidak bahwa ini orang bisa dibantu, ini tidak. Supaya sering-sering tahu Pak Rahmat. Mengganggu juga kan? Maksud saya, enggak, kalau juga Pak Rahmat kan jelas nih. Maksud saya, teman-teman dari DPRD dilayani dengan baik, ya kan? Meskipun juga bukan usulan dari teman-teman DPRD, seyogyanya juga teman-teman di khususnya bidang pelayanan di dinas sosial harus melayani dengan baik, ya kan? Jangan ogah-ogahan. Jujur Bu, mungkin kebetulan aja mungkin dapat orang yang tidak baik di sana, kadang judes melayani. Ini kan, iya, memberikan pelayanan yang baik, melayani setulus hati. Apalagi backgroundnya wali kota kita kan mulia, ya kita muliakan semua orang supaya tadi seperti dikatakan Pak Ketua Komisi bahwa supaya ada nilai pahala dunianya, ada nilai pahala akhiratnya. Jadi mungkin dari saya supaya apalagi prioritas ini ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik supaya tapi memang tambahan ini tambah banyak rakyat miskin. Tapi artinya memang kita perlu filter. Kalau memang orang yang mampu hapus saja sebenarnya, usah dikasih masuk. Meskipun itu usulannya anggota DPRD karena merusak yang lain. Ada haknya orang lain yang dikebiri. Tapi kalau dia mereka mampu, tidak mampu ya. Ini tugas kita sama-sama semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta jajarannya, ya. Nah, kami mempertanyakan saya setelah mendengar tadi uraian dari Ibu Kadis ya untuk layanan-layanan yang sifatnya sosial seperti pelayanan kain kafat kan tidak ada pengurangan anggaran Bu, tetap 1.000 berapa? 1.000 ya. Warga yang langsung membawa dengan keterangan sekaligus alhamdulillah terlayani dengan baik. Nah, terima kasih. Kemudian kedua, masalah ini kan yang saya tahu itu ini tadi apa yang saya bicara masalah kalau saya menelpon pembantu warga kalau sekali juga di wilayah kami itu mau berpindah dari BPJS ya, tapi langsung disampaikan 1 bulan berbakti ya sehingga dia bilang bagaimana kita mau Mas biar 1 bulan tapi masuk bisa dari rumah sakit ya, nanti bisa kita bicara pelayanannya bagaimana daripada kita tunggu 1 bulan beraktif kan pasti rasa sakit bertambah baru masuk rumah sakit salah tadi layani. Ya mungkin itu tadi saya mau minta beberapa nomor ya seperti Pak Takdir itu kan sakit dari sebelum Ramadan itu sakit keras berapa kali saya ditolak ya ditolaknya saya bilang ya saya mau telepon siapa lagi karena warga juga kasihan Ada di nomor buka. Iya dia ada itu nah itulah dia layanan yang melayani kita jadi ya alhamdulillah tadi bilang ada beberapa yang bisa langsung betul pelayanan yang kita bantu warga. Saya berterima kasih kepada kami sebagai jalannya baiklah kemarin di musim banjir alhamdulillah selalu kita saling positif sekali hal yang baik selalu kita saling menginformasikan. Mungkin kami juga siap juga selalu membantu setiap saat di antara kita semua berterima. Saya kira sementara terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi D beserta anggota, saya hormati Bu Kadis Sosial beserta jajarannya. Maaf Bu, mungkin tadi saya agak telat jadi saya agak miss terkait dinas sosial kan ini salah satu isu juga kalau kita reses Bu. Salah satu isu yang paling kencang itu kan yang berkaitan dengan sosial, baik itu KIS, bansos dan lain-lain. Itu ada keluarga yang nunggak BPJS untuk dialihkan ke KIS itu bisa. Itu kelas 3 Kelas 3. Dan mau tanya berapa lama aktifnya langsung? Ini yang kami kejar. Oh iya. Kalau kita sudah dapat prioritas langsung aktif. Oke. Sekarang ini 14 sampai 1 bulan. 14 sampai 1 bulan. Oke. Sekarang. Oke. Insyaallah kasih waktu kami 9 lagi. Oh siap. Sebanyak Bu itu jadi besok kalau sudah itu kan paling tidak kalau kita turun ke masyarakat pun kita sudah enak menjelaskan juga terkait itu. Terus yang kedua terkait bansos paling sih itu lagi kalau terkait bansos itu bisa makanya lagi terkait data DTKS yang sekarang namanya data DTKS akan itu Bu karena saya mendapat info kalau di 2024 itu cuma dilakukan pemutakhiran data setahun sekali. Itu info dari
dapur khusus dapil saya. Jadi saya mau tolong dijelaskan Bu, apakah bagaimana mekanismenya untuk pemutakhiran data SED itu, DTSEN ya namanya sekarang, data terpadu sentrek. Satu data. Satu ya. Satu data. Karena kan itu basis data untuk menerima orang yang pemutakhiran data. Nah itu karena kita sebagai anggota DPR periode ini kita sudah 2 kali reses, Desember dan Maret kemarin. Itu permasalahannya masih ada suara-suara dari bawah kalau yang sudah layak, yang tidak layak lagi mendapat bantuan masih mendapatkan, begitupun sebaliknya yang harusnya dapat belum mendapatkan sama sekali. Jadi mohon penjelasannya Ibu Kadis bagaimana mekanisme untuk pemutakhiran datanya. Terima kasih. Wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi D beserta teman-teman anggota DPRD Komisi D. Yang saya hormati Ibu Kadis Sosial beserta jajaran. Jadi langsung saja Bu, saya menyambung tadi dari teman-teman dari Pak Ketua Jemulis dan Bapak Odi bahwa data SEN yang terbaru ini itu juga menjadi masalah di setiap kita turun reses. Dan saya ada saran Ketua, karena ini kan selalu waktu kita turun pemutaran data itu dilakukan 1 tahun sekali, dan yang melakukan itu di kelurahan itu biasanya tidak bertanggung jawab juga. Dikasih masuk orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, dia tidak melakukan validasi langsung dan kemudian tetap memasukkan data-data yang sebelumnya. Kalau saya mau punya saran Ketua, kalau bisa dinas sosial punya orang di setiap kelurahan untuk memperbarui data tersebut mungkin setiap triwulan kalau bisa, supaya dana bansos dan PKH ini memang tepat sasaran turun kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu yang paling penting dari masalah yang ada di warga pada saat kita turun reses kemarin. Kemudian yang kedua ini yang saya mau tanyakan, kenapa makin banyak saya lihat manusia silver ini di pinggir jalan? Tidak, bagaimana ini dinas sosial tidak bisa ditanggulangi? Karena makin lama saya lihat makin bertambah, bukan malah makin berkurang. Kita lihat dari yang pernah diposting Kadis di grup itu, memang penghasilannya cukup tinggi dan sangat menjanjikan. Maka mungkin itu yang menyebabkan mereka bertambah banyak di pinggir jalan. Tetapi kan pengawasan dari dinas sosial ini juga harus terus ditambah. Jadi itu saja Ketua yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dari Ketua. Ini tambah dari Ibu Kadis. Bagaimana kira-kira teman-teman DPRD? Kira-kira bagaimana kira-kira ini? Kalau kita sepakati sebenarnya setiap penerima bantuan sosial yang ada di Kota Makassar itu ditempeli rumahnya rumah miskin. Ya lebih bagus itu Tanda seperti di Jogja. Jadi di Jogja dan Surabaya itu setiap keluarga penerima bantuan itu ditempeli rumahnya, rumah ini rumah orang miskin, rumah miskin. Apakah itu penerima PKH, apakah penerima beasiswa, penerima bantuan beras, itu ditempeli. Maksud saya kalau kita sepakati ini supaya ada sedikit budaya malunya orang yang tidak pantas menerima. Nah contoh kemarin penyuluhan sampah, ada yang ngotot 1.300 kilometernya, ngotot tidak mau bayar sampah. Sudah jangan kita bayar sampah karena kaya, ini karena asita juga ada. Tapi kalau kita ngotot ditempeli rumah bayar masih tidak mau, ya dia mau bayar sampah saja. Ini cari kegiatan garam untuk ditempeli bukan stiker rumahnya, apa namanya itu kayak plat BD. Enggak, kalau perlu yang di Enggak, kalau stiker biasa hilang. Kalau perlu yang diklaim itu, ini usulan gini, masih banyak. Iya. Itu saya sudah sarankan dari periode pertama untuk dilakukan itu agar supaya apa, kalau dia cabut hilang stikernya, hilang juga bantuannya. Jadi ya memang ditempel Bu di tempat-tempat yang memang susah untuk dicabut. Jadi ditempel di kaca rumah atau seperti apa, karena saya pernah kunjungan kerja di Bali memang itu dilakukan seperti itu. Sehingga dari periode pertama itu baru 1 tahun jadi anggota DPR itu sudah sarankan, tapi mungkin belum dilakukan. Diingatkan kepada Haji Mulis itu sangat bagus Bu, karena memang banyak sekali warga itu yang, mohon maaf saya katakan tadi, banyak sekali yang pada saat
ada bantuan semua pura-pura miskin. Kan kita sebagai umat beragama jangan pernah mengambil yang bukan hak kita, sehingga itu bantuan betul-betul bisa sampai ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Sehingga kami tahu geografi itu harganya tidak sedikit. Paling banyak itu paling mahal 400 rupiah Bu, satu stiker. Kalau tidak ada anggarannya biar anggota dewan patungan. Karena berapa gitu anggarannya? Iya mungkin itu ya. Tapi silakan dijawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewan. Tapi izin saya sudah mohon juga di pemerintah kota kami diberikan mobil atau ambulans. Kondisi mobil kami semua tidak layak. 3 sudah turun mesin. Baru kalau 1 hari itu minimal 5 yang kami jangkau, apakah di ODGJ orang terlantar. Jadi kalau kita mau ngambil lagi yang 1, tunggu dulu mobil kembali, baru kita ambil lagi yang 1. Dan ini siap. Saya kemarin sudah sampaikan, saya malah bilang sama Kadis Kesehatan, Kadis sekali jambulan bagi itu, tapi jangan dikasih kayak yang rusak. Ya, saya sudah sampaikan Pak Dahlan, beliau bilang bisa. Cuman memang sabar dulu. Memang sekarang banyak mobil yang nggak dipakai, nanti kami kasih. Tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar, belum kami dikasih. Ya karena memang boleh kita lihat kondisi kantor kami dengan mobil kami yang sangat-sangat miris. Ya, karena namanya sosial. Ya, tapi stiker alhamdulillah memang sangat bagus karena itu bisa menjadi efek jerah juga bagi mereka. Ya, dia akan malu kalau ada stiker. Setiap hari di kantor kami di pelayanan sekitar 100 sampai 200 orang yang antri untuk dilayani. Saya biasa bilang ini orang tidak malu-malunya mengaku orang miskin karena ada yang datang naik mobil, ada dan sebagainya dengan penampilan yang pastilah tidak mungkin dia orang prasejahtera. Iya, ada skinkernya. Jadi memang ini tantangan lagi buat kami bagaimana menyaring. Saya lanjut bagaimana data DTKS kemarin. Jadi sumber data kami itu dari kelurahan, 153 kelurahan. Di setiap kelurahan ada operator. Kemarin, karena operator itu adalah Laskar Pelangi, kemarin kami anggarkan untuk 2025 itu uang capek sebulan 250 dihapus. Berkelahilah Kak Rahmat dengan BPKAD. Karena kalau kami tidak kasih uang capek, pasti dia ogah-ogahan untuk menipu. Tapi alhamdulillah kita berjuang karena sampai keluarkan ini aturannya ini gini, akhirnya selamat itu uang padahal sedikit saja. Karena 153 kalau 250 kali 1 tahun itu sudah dicoret. Tapi alhamdulillah dikembalikan. Tapi yang sayangnya lagi, monetnya, monitoring evaluasinya mereka dicoret. Padahal kami sudah berniat selalu turun untuk evaluasi apakah ini berjalan atau tidak. Tapi ini dicoret. Karena cuma kami minum, cuma snack. Ya. Foto yang harus dianggarkan itu harusnya kami dan 50 kemarin dihapus, tapi sudah diperjuangkan sampai Pak Ahmad kita berkelahi Pak. Ya sedikit berkelahi akhirnya selamat itu uang. Karena kami bilang tidak ada kekuatan kami untuk menyuruh mereka. Nah, dasar data DTKS itu adalah dari RT, RW, LPM yang dibicarakan, data ini dibicarakan di Muskel setiap bulan. Artinya benar. Setiap bulan. Di situ diupdate data. Setelah diupdate, dimasukkan di aplikasi SITNG. Kemudian kami yang jadi setiap bulan kami mengusulkan ke pusat. Inilah data update. Jadi kalau dia tidak update, kami tidak sama sekali tidak bisa intervensi karena ada sumber data dari kelurahan. Akan setiap bulan dicoret. Apalagi kalau tidak ada apa-apa yang selama ini. Jadi itu barangkali yang kami masih tutup ini DTKS itu kan ditutup. Sementara peralihan data. Jadi belum bisa menginput. Baru sekian persen. Target data itu tahun ini harus tuntas se-Indonesia. Jadi cuma satu data dasar yang dipakai untuk bantuan apapun. Itu namanya DTSF. Iya. Itu barangkali yang kami sampaikan. Lagi. Untuk reses, izin Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kalau reses boleh minta pendampingan dari kami. Saya bersedia, kami bersedia, sehingga kalau ada pertanyaan bisa kami jawab. Ya, kami disampaikan saja jadwalnya. Nanti kami insya Allah akan mendampingi. Kalau saya nggak bisa, ada Pak Rahmat atau ada yang lain bisa mendampingi, paling tidak bantu jawab. Ada Ibu Elisa juga. Ada Ibu Elisa. Ibu Elisa membawa lagi panti asuhan dan sebagainya. Kalau yang data-data, Pak Rahmat. Ya.
Siap. Jadi itu barangkali yang kami sampaikan terkait yang disampaikan tadi. Manusia silver izin. Jadi kita punya perda nomor 2 tahun 2008 penegakan perda Satpol PP yang menjangkau. Sehingga kami sudah melaporkan ke Bapak Wali Kota, sudah diserahkan Satpol PP yang menjangkau. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya baju seragam, tidak punya senjata dan tidak punya kendaraan untuk menjangkau. Satpol PP pakai hati, kami dampingi, tidak ada satupun yang diambil, tidak sampai hati katanya. Jadi sekarang gimana nih? Ya ini saya sudah ikut beberapa kali, mereka tidak punya hati, katanya saya pakai hati, saya pakai perasaan. Bagaimana nih kalau Satpol PP pakai hati, pakai perasaan? Berarti kita itu seharusnya terbalik, harusnya kita yang punya hati, ya kan? Tapi kita harus buang itu perasaan karena mereka mau dididik ceritanya nih, mau dibina di RPTC kami. Nah, 24 jam, apalagi kalau ada bencana, semua terlibat, semua pegawai kami terlibat untuk di dapur umum. Tidak ada sama sekali transport, kita ke Manggala bayar sendiri misalnya, kemudian dari uang capek, padahal ini di luar dari jam kerja. Kalau kita kerja itu sampai pagi, itu dinsos. Jadi saya kemarin izin saya pertanyakan ke Bapak dan kemana pada saat rapat, apa bedanya dinsos BPBD dengan BPBD, Damkar dan Satpol PP. Ya, semua bencana kami ada, semua masalah kami ada, larinya ke dinsos. Tapi kenapa mereka mendapatkan anggaran operasional, kami tidak? Ya, itu yang kami bertanya. Izin Bapak Ibu Dewan, mungkin bisa kami dikawal untuk itu, karena teman-teman kami, saya sangat tidak sampai hati saya bilang dia bisa terus sendiri daripada saya ajak mereka punya anak, tidak ada tambahan sama sekali dari 1,3 setiap bulan. Itu barangkali yang saya sampaikan, termasuk kami butuh kendaraan. Ya. Ya itu barangkali yang kami sampaikan, padahal kami punya anggaran cuma sedikit. Terima kasih pada Terima kasih informasinya Bu Kadis. Jadi terima kasih banyak masukan yang kami terima, tetapi kami berharap ada dokumen yang bisa diberikan kepada kami terkait efisiensi itu, dan tolong diberikan penjelasan supaya pada saat rapat Banggar nantinya akan kami upayakan untuk bisa dikembalikan mungkin di anggaran perubahan, mengingat bahwa dinas sosial ini mungkin banyak yang menyepelekan pekerjaan, tetapi ini adalah garda terdepan terkait bagaimana kerja-kerja sosial di Kota Makassar. Sehingga tolong kasih kami datanya, mungkin Pak Kabak bisa WA saya filenya sekalian nanti disampaikan fisiknya untuk bagaimana kita usahakan untuk dikembalikan di perubahan, mengingat itu kegiatan-kegiatan penting. Nah, saya juga akan menanyakan nanti terkait bagaimana penegakan atau cara untuk melakukan proses apa yang mau dikerja, saya mau dilakukan. Sehingga tolong kasih kami datanya Bu. Insya Allah kami di Komisi D pasti akan berjuang untuk bagaimana teman-teman di dinas sosial bisa bekerja untuk melayani rakyat dengan baik. Tapi tentunya ya kalau tidak ada personal ya bagaimana mau bisa bekerja. Jadi mungkin itu saja, cukup ya untuk dinas sosial. Masih ada? Kita mau tanya. Mungkin dari Komisi D bisa diperbaharui karena banyak isinya yang tidak sesuai lagi dengan sekarang. Ya, itu mungkin Perda nomor 2 2008. Sekarang sudah 2025. Penjelasan tadi yang terkait habis muskel. Oh iya. Itu tadi operator tak laskar pelangi di tiap kelurahan ada. Ada. Tapi laskar pelangi atas anunya dinsos. Oh, kelurahan. Itulah yang kami kasih uang capek. Tapi uang dari dinsos. Oke, honor dan dinsos ya. Terus harusnya tahapan setelah muskel harusnya ada tahapan monen. Tidak setelah muskel. Iya. Input. Oke. Di sistem ya. Terus yang monen tadi yang bilang kan maksudnya? Kami harus memantau, artinya kami mau turun monen. Jangan kita harus. Pak, saya pernah datangi lurah saya tidak tahu ada operatornya. Iya. Betul. Jadi kan artinya kan ini kan mekanismenya ada bisnya di sini nih. Ya. Ada persepsi yang dari harusnya kan kalau kita tidak boleh kan harusnya ini sistem kan harusnya berjalan Ya. seperti itu. Tapi kan ternyata faktualnya di lapangan tidak begitu. Yang disalahkan dinsos tidak update data. Ya, betul. Makanya dari kelurahan. Nah ini saya mau tanyakan kalau monen sebenarnya anggaran tak berapa untuk monen? Paling Yang disorot kemarin sampai PKD berapa? ada di sini.
Model tampil di teman-teman Memang di selama Bandar ini ini. tidak ada modesnya, jadi kami Soalnya kan ini kenapa sangat penting soalnya ini Iya. terkait data, karena kalau datanya sudah salah Ini tidak waktu tepat mau sasaran di- ini. Iya, waktu mau dihapus itu apakah tidak ada koordinasi dengan dinas terkait ya? Langsung dipotong-potong saja ya. Iya. Atau kejar target. Kejar target ada. kejar target langsung Sekian pagu yang harus kami dihilangkan. menghadap Tidak lagi. bisa begitu, karena harus dilihat yang mana skala prioritas. Jangan sampai hal-hal prioritas dipangkas, kemudian hal-hal yang tidak prioritas yang mau dikerjakan, tidak boleh begitu. Terima kasih masukan Bu. Kami pastikan akan kembali. Iya. Ya, tapi sekedar informasi juga Pak Dewan, jadi sementara ini khusus untuk aplikasi CNG, sementara di take down Pak, mulai dari Maret sampai April, mungkin sampai bulan Mei juga. Karena sekarang ada 4 sumber data yang harus disatukan melalui DTCN Pak, berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025. Jadi ada sumber data melalui Reksosek, sumber data melalui DTKS, sumber data melalui kemiskinan ekstrim. Nah, ini sudah tersatukan dan sekarang ini teman-teman pendamping PKH lagi melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan DTSN kita yang ada ini. Jadi khusus untuk penerima bansos pada bulan Juni ini sudah bersumber dari data tunggal sosial ekonomi yang ada sekarang. Jadi sementara di take down dulu untuk pengusulan yang sekarang. Jadi khusus untuk pengusulan khusus untuk penerima bansos pada bulan Juni nantinya sumbernya bersumber dari sistem satu data DTSN yang sesuai dengan Impres nomor 4 tadi. Jadi sekarang yang ada di kelurahan ini tidak diperkenankan lagi untuk mengusul sekarang Pak, sampai bulan Juni. Se-Indonesia. Iya. Jadi kemungkinan memang honorariumnya teman-teman yang ada di operator di kelurahan kita tidak bisa cairkan khusus untuk bulan Maret sampai Juni Pak, karena di take down Temuan lagi. di take down di aplikasi. Iya, betul sebentar. Coba kasih ke data. Tidak bisa Yang pengurangan. Iya. Yang data Ya, lanjut Ini ada ke sini, Pak. Disnaker, silakan Bu Kadis.